Sebagai pengantar dalam diskusi ini, saya sampaikan akhir hayat la ilaha illallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada seorang ustaz yang mempertanyakan mengenai hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir kalamnya, akhir kalimatnya, akhir katanya la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tadi mengatakan gampang bener masuk surga. Gampang bener masuk, cuma akhir kalimatnya la ilaha illallah kok bisa masuk surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apakah gampang? Apakah mudah ketika orang itu akhir hayatnya akan bisa mengucapkan la ilaha illallah? Dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kitab Tanbihul Ghafilin itu ada sebuah hadis yang bercerita mengenai tentang Alqamah. Alqamah itu adalah sahabat Nabi, anak muda yang sukses, hidupnya sukses dan punya istri. Tatkala kehidupannya sukses, beliau itu lalu pada suatu hari sakit. Karena sakitnya kemudian sakit keras, maka kemudian istrinya memberitahu kepada Rasul, mengirim utusan kepada Rasul bahwa Alqamah suaminya sedang sakit dan sakit keras. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan 4 sahabat besar. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua Bilal, yang ketiga Salman, dan yang keempat adalah Amr. Keempat sahabat ini kemudian dikirim oleh Rasul untuk melihat Alqamah yang sakit keras. Tatkala kemudian dilihat Alqamah itu sedang nazak, sedang sakaratul maut, lalu kemudian oleh sahabat itu ditalqin, qul la ilaha illallah. Ternyata falam yantik lisanuhu falamma aikonu annahu halik. Ternyata lisannya Alqamah itu keluh. Lisannya Alqamah itu keluh, tidak bisa menirukan la ilaha illallah. Karena itu kemudian 4 sahabat itu mengutus Bilal. Bilal, pergilah ke Nabi dan sampaikan bahwa lisannya Alqamah itu keluh, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kisah ini lalu kemudian disampaikan kepada Nabi. Tatkala Bilal menyampaikan kejadian itu kepada Nabi, Nabi bersabda, hallahu abawan. Apakah Alqamah itu masih memiliki kedua orang tua? Lalu kemudian faqila lahu, sahabat yang lain, sahabat yang tahu bersama Bilal, amma abu faqad mata walahu ummun kabirus sin. Kalau bapaknya sudah wafat, tapi ibunya sudah jompo, sudah tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bilal datangi ibunya, sampaikan salam dariku, apakah aku yang pergi ke sana ataukah ibundanya yang mendatangi aku? Ibunda Alqamah tahu diri, tidak pantas kalau Rasul yang datang ke rumahnya
maka ibundanya Alqamah itu yang datang ke rumah ibundanya. Lalu begitu datang, lalu kemudian berhadap-hadapan dengan Nabi, Nabi bersabda, "Asdiqini fa in kadzabni ja'anil wahyu minallahi ta'ala khala Alqamah." Ibu, tolong jujur ceritakan kepadaku tentang Alqamah. Apabila engkau membohongi aku, maka Allah akan menurunkan wahyu kepadaku tentang Alqamah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibundanya lalu jujur. Kana yusolli kadza wa kadza. Ya Rasul, kalau sholatnya dia itu anak Alqamah itu luar biasa ya Rasul. Yusolli kadza wa kadza. Dia sholatnya rajin, jamaahnya rajin. Kalau di Al-Muhajirin ini ada nih yang rajin begini. Alhamdulillah. Wa yasumu kadza wa kadza. Puasa sunnahnya juga luar biasa. Senin Kemis dia lakukan, 13, 14 dia lakukan, apalagi yang Ramadan. Wah, udah enggak gitu. Yasumu kadza wa kadza. Luar biasa. Salatnya udah luar biasa, lalu kemudian puasanya sudah biasa. Wa kana yatasaddaqu bi jumlatin min darahim mimma yadri kam wazduha wa ma ada dua. Sedekahnya itu luar biasa lagi. Sampai-sampai ibundanya itu mengatakan bi jumlatin darahim, dirham-dirham yang dia sedekahkan itu ma yadri kam wazduha wa ma ada dua. Saya sampai tidak tahu berapa jumlah beratnya dan berapa jumlahnya. Saking dermawannya. Luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaan Nabi, "Fama haluka wa halu?" Lalu bagaimana hubunganmu dengan Alqamah itu? Kemudian ibundanya mengatakan, qalat ya Rasulullah, inni alaihi sakhitatun wajidah. Ya Rasul, saya itu sangat marah kepada dia. Aku itu sangat tidak senang kepada dia. Aku itu murka kepada dia. Walima dzalik, kata Nabi. Kenapa sampai engkau marah kepadanya? Qalat kana yu'thiru imra'atahu alayya. Dia itu, ya Rasul, lebih mementingkan istrinya daripada aku. Wa yuti'u fi asya'i wa ya'sini. Permintaan istrinya itu dia turuti, tapi permintaan aku dia abaikan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul tahu, sakhata ummuhu hajaba lisanahu an syahadatin alla ilaha illallah. Ternyata kemarahan ibundanya itu yang menjadikan menutup lisannya menjadi keluh, tidak bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Singkat kisah, lalu kemudian setelah Rasul tahu bahwa keluhnya lisan Alqamah dikarenakan kemarahan ibundanya, maka kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal, pergilah engkau kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya dan bakar dia. Mendengar perintah Nabi kepada Bilal, ibundanya mengatakan, ya Rasulullah, Alqamah itu adalah satu-satunya anakku. Dia itu buah hatiku. Bagaimana bisa aku tega melihat anakku sendiri, daging darahku sendiri dibakar di hadapanku hidup-hidup? Lalu kemudian Nabi bersabda, fawalladzi nafsi biyadihi la tanfa'us salata wa sadaqa ma dumti alaihi saqitatun. Sebelum itu Nabi mengatakan bahwa siksa di neraka, siksa di akhirat itu lebih kekal. Karena itu kalau memang engkau tidak mau anakmu dibakar, maka maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa
kemarahan ibundanya itulah yang menjadikan lisannya itu menjadi tertutup. Nabi bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi," bahwa demi Allah, la tanfa'us salatu was shadaqatu ma dumti alaihi saqitatun. Tidaklah ada manfaatnya as-salatu, salatnya Alqamah, was shadaqatu, sedekahnya Alqamah, dan juga puasanya Alqamah, ma dumti alaihi saqitatun, manakala ibundanya masih marah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya ibundanya kemudian menegaskan, "Ya Rasulullah, asyhadullah fi samaihi wa anta ya Rasulullah wa man hadarani." Ya Rasul, aku bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan dirimu dan di hadapan orang-orang yang hadir di sini. Wa man hadarani anni qad raditu an Alqamah. Aku ridha Alqamah. Aku ridha Alqamah. Aku memaafkan Alqamah. Aku meridhai apa yang diperbuat Alqamah dan aku memaafkan segala kesalahan Alqamah kepadaku. Begitu ibunya mengatakan anni qad raditu an Alqamah, maka kemudian Nabi memerintahkan Bilal, "Ya Bilal, segera engkau pergi ke rumahnya Alqamah." Hal yastati'u Alqamah an yaqul la ilaha illallah. Perhatikan dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Falamma intaha ilal bab sami'a Bilal Alqamah yaqulu la ilaha illallah. Tatkala kemudian Bilal sampai di pintu rumahnya Alqamah, Bilal mendengar sahabat Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata ridallahi fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain ini adalah benar. Al-Quran menegaskan anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah itu selalu digandengkan dengan syukur berterima kasih kepada kedua orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, penulis kitab Tanbihul Ghafilin, mengatakan ada 3 ayat yang Allah turunkan selalu bersama pasangannya, bersama gandengannya. Salah satunya adalah ayat anishkurli wali walidai. Faman syakarallah walam yashkurli walidayhi lam yuqbal minhu. Kata Imam Al-Faqih, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur li walidayhi, tapi tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, tidak mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, maka orang itu ibadah yang lainnya tidak akan diterima. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, dan kita bisa bersyukur kepada Allah dan bisa bersyukur kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.